Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Amma ba'du. Tafsir surat Al-Baqarah dari tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-8 dari tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin." Wa minan nas, dan di antara manusia, may yaqulu amanna billah, ada yang mereka orang-orang yang berkata beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhiri, dan kepada hari akhir, yaitu hari akhir setelah nanti kematian manusia, hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin, dan padahal mereka walaupun mengaku kepada Allah, mengaku beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat setelah kematian, adanya hari berbangkit, namun mereka dinyatakan oleh Allah wa ma hum bimu'minin, mereka itu sebenarnya tidaklah beriman. Itulah orang-orang munafik yang mereka nifak, yang menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejahatan. Ulama menyebutkan nifak sendiri memiliki dua jenis. Nifak i'tiqadi, nifak keyakinan, yang nifak ini akan mengekalkan pelakunya di dalam neraka untuk selama-lamanya. Yaitu mereka mengaku beriman tetapi hati mereka sebenarnya kafir. Keyakinan mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka mereka akan kekal di dalam neraka. Dan yang kedua adalah nifak amaliyah, yaitu perbuatannya seperti perbuatan orang-orang munafik, tetapi mereka masih mengakui Allah dan Rasul-Nya sebagai Rabb dan sebagai Nabi. Namun mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Dan ini termasuk perbuatan dosa besar. Misalnya orang munafik berkata dusta, berjanji berkhianat. Apabila orang muslim melakukan hal seperti itu, maka dia mirip seperti perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Dan sifat munafik ini akan ditemukan di dalam Al-Quran, di dalam surat-surat yang diturunkan pada fase periode Madaniyah, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW telah berhijrah ke kota Madinah. Karena memang orang-orang munafik pada masa Rasulullah Muhammad SAW itu mereka muncul baru pada masa ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah di kota Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW kuat bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, maka banyak orang yang mereka kafir karena takut mereka akhirnya mengaku Islam padahal hati mereka tetap kafir. Tatkala Nabi Muhammad SAW berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah,
Maka di sana terdapat kaum Ansor. Yang kaum Ansor di kota Madinah ini sendiri terdiri dari dua kabilah, kabilah Aus dan Khazraj. Yang kabilah ini mereka pada masa jahiliyah mereka melakukan kemusyrikan dengan menyembah berhala. Dan di kota Madinah selain ada kaum Ansor yang dahulunya adalah dua kabilah Aus dan Khazraj, juga ada di kota Madinah ini adalah dari kalangan ahli kitab, yaitu kaum Yahudi. Kaum Yahudi Bani Israel yang mereka masih mengikuti pola kehidupan para pendahulunya, walaupun mereka sudah banyak menyimpang di dalam masalah i'tiqad keyakinan. Dan kabilah dari kaum Yahudi kota Madinah ini sendiri terdiri atas 3 kabilah, yaitu Yahudi Bani Qainuqa yang merupakan mereka adalah mitra dari kabilah Khazraj dari kaum musyrik Madinah. Jadi Bani Qainuqa ini adalah dahulunya pada masa jahiliyah adalah mitra dari kabilah Khazraj di dalam melakukan peperangan. Kemudian yang berikutnya adalah Yahudi Bani Nadir. Ini adalah jenis Yahudi yang kedua yang tinggal di kota Madinah pada masa jahiliyah. Dan yang ketiga adalah Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah yang mereka adalah mitra dari kabilah Aus. Itu yang dahulu adalah musyrik di kota Madinah sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah dan sebelum mereka masuk Islam. Jadi kaum musyrik Madinah pada masa jahiliyah ada 2, Aus dan Khazraj, dan Yahudi ada 3 kabilah, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Maka pada saat Rasulullah Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, maka masuklah orang-orang dari kabilah Aus maupun Khazraj ke dalam Islam. Yakni mereka akhirnya disebut kaum Ansor karena menolong Nabi Muhammad SAW. Dari kaum musyrikin Aus dan Khazraj banyak yang masuk ke dalam Islam setelah Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah. Namun sedikit sekali dari kaum Yahudi kafir yang mereka masuk Islam, baik dari Bani Qainuqa, Bani Nadir maupun Bani Quraidah. Di antara mereka yang masuk Islam yaitu adalah Abdullah bin Salam, yang pada saat itu belum ada kemunafikan. Sebab pada saat itu kaum mukminin belum memiliki nyali yang ditakuti oleh para pihak di luar kaum yang
beriman. Bahkan Nabi Muhammad SAW berdamai dengan kaum Yahudi dan beberapa kabilah setempat. Namun kemudian setelah terjadinya perang Badar Al-Udma, perang Badar yang besar, dan kaum yang beriman Nabi Muhammad SAW dan sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka memenangkan perang Badar melawan kaum musyrik Makkah. Dan Allah Subhanahu wa taala menampakkan kalimahnya, menampakkan Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam dan para pemeluknya. Maka masuklah Islam Abdullah bin Ubay bin Salul, yang dahulunya dia sebenarnya adalah seorang penguasa besar di kota Madinah. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah berasal dari kabilah musyrik Khazraj. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul ini dulunya bahkan pernah menjadi tokoh dari kabilah Aus dan Khazraj. Dan bahkan kabilah Aus dan Khazraj pernah akan menjadikan Abdullah bin Ubay bin Salul ini sebagai pemimpin, menjadikannya sebagai raja mereka sebenarnya. Akan dijadikan oleh kabilah Aus dan Khazraj sebagai raja mereka. Karena dialah yang mampu menyatukan. Akan tetapi kemudian setelah itu datanglah Islam. Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah. Maka masuklah ke dalam Islam orang-orang musyrik dari Aus dan Khazraj. Datanglah kebaikan Islam sehingga hasrat mereka kaum musyrik Aus dan Khazraj yang ingin atau akan menjadikan Abdullah bin Ubay bin Salul itu sebagai raja pun menjadi hilang, terlupakan. Sehingga muncullah rasa dendam kepada Abdullah bin Ubay bin Salul yang sebenarnya akan dijadikan raja oleh kaum Aus dan Khazraj terhadap Nabi Muhammad SAW dan Islam. Dan setelah umat Islam, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain memenangkan perang Badar Al-Udma, maka Abdullah bin Ubay bin Salul pun dia berpura-pura masuk ke dalam Islam. Dan juga para pengikutnya serta beberapa orang dari kaum Yahudi. Dan pada kejadian itulah muncullah orang-orang munafik di Madinah dan sekitarnya. Maka inilah bagaimana munculnya pertama kali kaum munafik di dalam tubuh umat Islam, yang mereka mengaku Islam tetapi mereka sebenarnya hatinya kafir. Mereka masuk Islam, mengaku Islam hanya karena takut, tetapi sebenarnya di dalam hatinya yang ada adalah mengingkari Islam. Demikianlah
awal dari munculnya sejarah munafik di dalam Islam. Demikian, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.